I got so much motherfucking design on right now. Ini kisah aku, seorang monster yang bertemu dengan monster lainnya. Kejadian pertama terjadi ketika aku berusia 6 tahun. Sejak saat itu, tanda-tanda normal muncul. Namun, semuanya terkuak ketika aku muncul di kalangan masyarakat. Pada suatu hari, ada seorang anak yang pulang dari sekolah dasar dan ia melihat sekitaran kiri kanannya bahwa ia melihat anak-anak yang lain dijemput oleh ibunya, sementara ia tidak, dan ia berpikir bahwa hari itu adalah hari ibu. Akan tetapi anak itu berjalan kaki menyelusuri jalan, di tepi jalan dan di atas jembatan. Ketika ia berjalan menundukkan kepala, pundak sebelah kirinya dipegang oleh seorang ibu. Ibu itu berkata, "Kenapa kamu berjalan sendirian, wahai anakku?" Anak itu hanya diam dan menunduk dan terus melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari dilewati oleh anak ini dan seorang ibunya. Ia bertanya di mana semua keluarganya. Dan pada suatu hari mengajak anak ini ke sebuah restoran yaitu McDonald. Di situ ia baru pertama kali bertemu dengan neneknya. Anak ini merasa heran, kenapa ibunya memesan 2 set burger sementara anak ini tidak suka memakan itu. Dan ternyata ibu ini mengajak anak ini bertemu dengan neneknya. Kemudian tidak lama selang mereka makan, ada seorang pria datang membuat kerusuhan di restoran tersebut. Alhasil neneknya dan ibunya terkena serangan tersebut. Neneknya meninggal dan ibunya koma. Suatu hari, anak ini kembali mengunjungi rumah sakit di mana tempat ibunya dirawat. Dokter di rumah sakit telah memvonis bahwa tidak ada kemungkinan lagi ibunya untuk sadar. Ketika anak ini pulang ke rumah, ia melihat toko buku yang telah lama tertutup karena ke atas kejadian yang menimpa neneknya. Anak ini memutuskan untuk kembali membuka toko buku itu. Pada suatu hari, ada seorang ajuma datang mengunjungi toko buku. Ajuma ini bertanya, "Di mana nenekmu? Biasanya nenekmu yang menjaga toko ini." Dengan ketus, anak ini cuma menjawab telah mati. Ajuma itu terkejut melihat jawaban anak ini dan pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Pada suatu hari, yaitu bulan Mei, bulan tersebut merupakan bulan kenaikan siswa baru untuk masuk ke sekolah baru. Anak ini menjadi siswa baru di salah satu SMA terfavorit. Dan kemudian setelah anak ini masuk ke SMA favorit, ia bertemu dengan Profesor Sam. Profesor Sam ini adalah wali dari anak ini setelah neneknya meninggal dan ibunya koma. Setelah beberapa hari masuk SMA, anak ini kembali mengunjungi ibunya. Ketika ia mengunjungi ibunya, ia bertemu dengan seorang pria yang menatapnya sinis dari tadi, tetapi anak ini tidak memperdulikannya dan ia masuk ke kamar ibunya. Setelah berkali-kali ia mengunjungi ibunya, ia melihat ada seorang pria yang terus menatapnya. Dan ia mengunjungi pria yang sedari tadi menatapnya. Sebut saja pria tersebut adalah paman. Paman itu berkata, "Bisakah kau menolongku?" Lalu anak ini menjawab, "Menolong apa ya paman?" Kemudian paman ini menceritakan bahwa anaknya yang hilang 13 tahun yang lalu mirip dengan anak tersebut. Kemudian paman ini minta tolong bahwa anak ini pura-pura menjadi anaknya dikarenakan istrinya sedang sakit dan memberi imbalan memindahkan kamar ibu anak ini ke ruangan VIP. Dan anak ini menerima tawarannya. Setelah beberapa hari menolong paman ini dan berpura-pura menjadi anaknya, istri dari paman tersebut meninggal. Pada suatu hari di sekolah, kedatangan murid baru bernama Gon. Ternyata Gon ini adalah anak dari paman yang telah lama hilang. Pada suatu hari, semenjak Gon mengetahui bahwa anak tersebut berpura-pura menjadi dirinya, Gon sangat marah dan selalu mengganggu anak ini di sekolah. Setiap hari di sekolah, Gon selalu mengganggu anak ini, membulinya, menendangnya, Pokoknya Gon ini tidak suka ke anak ini karena Gon berbohong menjadi dirinya. Pada suatu hari, Gon mengajak anak ini berkelahi di sebuah lapangan. Kemudian terjadilah perkelahian hebat antara orang ini dan Gon mendapatkan sanksi dari gurunya berupa diskor selama seminggu. Kemudian pamannya memukul Gon karena pamannya merasa bahwa Gon itu memiliki perilaku yang tidak baik dan selalu melakukan kerusuhan.
Karena Paman Yong ini memiliki kepercayaan bahwa manusia tidak boleh mengusik manusia lain. Sehingga Paman Yong ini meminta maaf kepada semua temannya, termasuk guru yang ada di sana, dengan mengajak mereka semua ke restoran pizza. Sampainya di restoran pizza, Paman Yong meminta maaf atas perilaku anaknya tersebut. Sebenarnya Paman Yong ini juga tidak menyangka bahwa anak yang sudah lama tidak ditemuinya berperilaku seperti itu gitu. Begitu juga dengan Gon juga tidak menyangka bahwa ayahnya akan memperlakukannya seperti itu setelah sekian lama tidak ketemu dan pertama kali pertemunya. Kembali ke Profesor Shiv. Nah, Profesor Shiv ini dokter jantung. Dia sangat mencintai pekerjaannya sehingga dia sangat sibuk di pekerjaannya tersebut sehingga melupakan istrinya yang di rumah. Padahal istrinya juga mengalami sakit jantung, tapi Profesor ini tidak tahu kalau istrinya itu sakit jantung. Sampai suatu hari pergilah mereka jalan-jalan dan berhenti di sebuah pulau. Di pulau tersebut tiba-tiba istrinya merasakan jantungnya sakit. Di situ Profesor Sim bertindak untuk mengobati istrinya, tetapi tidak bisa dan istrinya meninggal. Sampai di situ setelah kejadian itu, Profesor Sim merasa gagal menjadi dokter dan Profesor Sim memilih tidak menjadi dokter lagi karena dia sudah merasa gagal tidak bisa menyelamatkan istrinya. Kembali lagi ke tokoh Gon dan anak tersebut. Anak tersebut memiliki toko dan setiap hari Gon itu, awalnya kan Gon dan anak tersebut tuh selalu berantem, tidak pernah akur gitu. Tapi pada suatu hari Gon selalu pergi ke toko anak tersebut karena Gon itu merasa anak tersebut itu tidak membedakan dia seperti anak-anak yang lain, karena anak-anak yang lain itu mengatakan bahwa Gon ini seperti monster karena Gon ini kan perilakunya tidak baik. Sebenarnya begitu juga dengan anak tersebut. Anak tersebut juga sering dibilang orang-orang itu sebagai psikopat karena masa lalu tentang ibu dan neneknya. Sehingga dia sering disangka orang psikopat, tidak punya rasa prihatin kepada orang lain atau tidak merasa simpati kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya Gon ini selalu ke toko anak tersebut dan kan sering melakukan interaksi. Karena orang itu sering melakukan interaksi, orang itu berdua merasa cocok menjadi teman, yang padahal yang dari awalnya mereka berantem terus, tapi lama-kelamaan mereka menjadi cocok. Selama berbulan-bulan itu, akhirnya Gon dan anak tersebut itu merasa bahwa mereka itu menjadi lebih baik. Si Gon ini menjadi tidak kasar lagi. Pada semester baru ini, khususnya di musim gugur, pada hari Minggu siang, Yeonjae bertanya kepada Gon, sebenarnya apa sih itu cinta? Kemudian Gon berkata, cinta itu adalah hal sederhana yang pernah kau rasakan. Contohnya cinta dari ibu dan nenekmu. Kemudian Yeonjae bertanya, menurutmu cinta itu bagaimana? Menurut Gon, cinta itu adalah sesuatu yang tidak berguna karena ia lebih senang yang kuat daripada yang lemah lembut. Kemudian Lidora ini adalah teman sekelas dari Yeonjae. Yeonjae ini memiliki toko buku. Karena toko bukunya ini sudah tidak ada pengunjungnya, maka ia berencana untuk menutup toko bukunya. Kemudian ia juga sudah memberitahu kepada Profesor Sim untuk menutup tokonya. Selama 9 bulan ini Ibu Yeonjae masih koma. Namun sudah berangsur baik karena ibunya sudah bisa membuka matanya. Namun pihak rumah sakit bilang itu belum sebuah kabar yang baik karena ibunya masih tidak sadar, hanya sekedar gerakan membuka dan menutup matanya. Saat pulang sekolah, waktu itu masih musim semi, Yeonjae merasa sesuatu yang baru
yang dirasakan pada tubuhnya. Namun hubungan dari Dora dan Yeonjae ini tidak diketahui oleh Gon. Kemudian suatu hari Gon melihat bahwa ada Yeonjae dan juga Dora. Disitulah Gon hanya bisa terdiam lalu pergi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Helnilita Jogeksa. Ada anak seorang yang bernama Bakpao, yang paling dikenal dalam geng itu. Anak itu juga memiliki tubuh yang tinggi dan badan yang super kurus serta lengan dan kakinya begitu buruk seperti ranting pohon. Namun dia memiliki telapak tangan dan kaki yang cukup tebal seperti Bakpao. Ternyata Bakpao ini juga memiliki alasan mengapa dipanggil sebutan Bakpao. Pada awal bulan November, hujan mulai turun dan menandakan musim gugur hampir selesai. Toko buku juga hampir selesai. Tidak lama lagi, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku juga sudah mendengar kamar kos yang baru. Namun untuk sementara, aku tinggal bersama Profesor Sim sampai benar-benar pindah. Seseorang datang ke toko. Dora, anak ini pun anak yang bernama Dora. Dora pun tidak mengucapkan salam. Sebelum bara api di dalam tubuhku meredup, Dora berkata dengan pelan dan memutarkan badannya. Tiba-tiba sudah berdiri di depan daguku. Aku bisa merasakannya, napasnya dan membuat jantungku berdebar sangat kencang. Dan anak ini pun berkata, "Apa kau tahu mengapa detak jantungku berdetak semakin cepat?" Anak ini pun berkata, "Tidak." Anak ini pun berkata, "Jantungmu sedang bertepuk tangan kegirangan karena aku mendekatimu." Dora pun berkata, "Oh." Kami saling bertatapan dan kami tidak mengalihkan pandangan. Setelah itu, sekolah mengadakan studi tour ke Pulau Jeju. Banyak anak yang tidak ingin pergi tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan mereka untuk tidak pergi ke Pulau Jeju. Dari seluruh murid, hanya 3 orang yang tidak mengikuti studi tour. Kedua temanku tidak bisa mengikut karena sedang mempersiapkan olimpiade, dan aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian. Sebuah kejadian yang terjadi di akhir studi tour, seluruh uang iuran yang dikumpulkan untuk membeli snack hilang begitu saja di malam hari terakhir ketika anak-anak sedang tidur. Setelah diadakan pemeriksaan, amplop iuran yang hilang itu ditemukan dalam tas milik anak itu. Hanya setengah dari jumlah yang tersisa. Sebenarnya, anak itu menyangkal bahwa dia pergi diam-diam dari penginapan untuk menikmati pemandangan malam Pulau Jeju dan menghabiskan malamnya di warnet. Walaupun begitu, anak-anak tetap menuduh anak itu sebagai pelakunya. Baik dia menyuruh orang atau bekerjasama untuk mencuri. Beberapa hari kemudian, terjadi sebuah insiden saat pelajaran keempat bahasa dengan berlangsung. Anak itu bangun dan tidurnya dan berjalan ke sudut belakang kelas. Namun, tiba-tiba terdengar suara mengunyah permen karet. Seorang guru pun berkata, buang permennya atau keluar saja." Anak itu pun membuang permen karena sebelum ibu guru menyelesaikan perkataan. Pelaku pencurian tertuduh pada anak itu yang lain. Anaknya pada awal semester pernah bertanya lantang padaku tentang bagaimana perasaan ketika melihat nenek mati di depan mataku. Tujuannya bukanlah uang, melainkan menjatuhkan kesalahan pada orang lain dan melihat respon anak-anak. Dan setelah kebenaran itu terkuak, tidak ada seorang pun yang meminta maaf pada anak itu. Wajah Paman Nyo begitu lesu, seperti tidak makan selama beberapa hari. Ia hanya menyadarkan tubuhnya di dinding dengan mulut yang tertutup rapat. Dan Paman Nyo pun berkata, "Selama aku hidup, aku tidak pernah memukul seorang pun. Aku juga berpikir bahwa menghalangi seorang dengan kekerasan adalah sesuatu hal yang tidak mungkin," ucap Paman Nyo. Paman Nyo melanjutkan perkataan, "Ketika seseorang lebih merasakan kesedihan dan terpukul, kemudian tidak menemui jawabannya, maka orang itu akan terpihak buruk." Anak itu pun berkata, "Aku tahu anak itu anak yang baik. Tapi kalau diceritakan lebih detail, aku hanya bisa cerita ketika dia mengajarku di sekolah, ketika dia mengiksa kupu-kupu, dan ketika dia melawan guru
sambil melempar barang-barang ke temannya. Dan setelah itu, aku melihat dari jauh Bakpao berjalan menghampiriku. Tubuhnya begitu kurus sehingga membuat bayangan seperti batang besi. Setelah itu, dilihat dari dekat, tangan, kaki, dan wajahnya sangat besar, seperti buah-buahan yang menggantung di batang pohon. Bakpao membuat pistol dengan tangannya, lalu diarahkan ke kepalaku dan duar, seolah-olah sedang menembakku. Kemudian, dia pergi menghilang dari. Dan setelah itu, anak pun berkata, mungkin semua orang berpikir bahwa dia orang jahat. Aku pun juga berpikir yang sama, ucap kata anak itu. Dan angin pun berembus kencang. Aroma lautan seolah menghapus musim dan arah. Anak itu pun bukanlah orang yang pintar memberi informasi. Aku tidak bisa menemukan toko sepatu, hanya bertanya kepada orang tentang toko yang menjual sepatu untuk menari. Aku kebingungan sampai tersesat. Sampai tersesat di gang-gang yang mirip seperti labirin. Dan malam pun begitu cepat. Aku tidak bisa melihat sekelilingku dengan jelas karena suasana yang begitu gelap. Jelas karena suasana itu begitu gelap, aku mendengar suara aneh yang dari mana datangnya. Aku semakin dengar suara tawa dan tiba-tiba aku merasakan aura aneh yang memasuki tubuhku. Tiba-tiba, aku melihat sepasang sepatu rancing di depan pintu masuk. Sepatu mewah dengan hiasan serbuk emas. Semakin dekat, aku membalikan sepatu dan melihat alasnya dilapisi dengan kulit yang lembut. Aku berjalan mendekati pintu dan melihat sebuah batang besi panjang tertancap di lubang. Dan aku pun mendengar suara berisik. Setelah itu kami saling bertatapan. Anak itu meringkuk di lantai sambil memeluk kedua lututnya. I got so much motherfucking design